Yang pertama, teman-teman semua diharapkan untuk menyiapkan tempat yang tenang, Alkitab boleh di handphone, boleh juga Alkitab langsung, dan juga notes. Juga teman-teman diharapkan siapkan hati dan pikiran supaya bisa bersungguh-sungguh mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Harap juga mikrofonnya di-mute ketika ibadah dimulai supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Dan teman-teman dihimbau untuk on cam ya, supaya kita bisa saling kenal satu sama lain. Juga teman-teman bisa ajak teman-temannya yang lain, mulai dari AKK, PKK, TKK, PHDT, atau mungkin ada teman-teman angkatannya, jurusannya, supaya bisa hadir bareng dalam ibadah ini. Nanti setelah firman Tuhan, kita punya sesi tanya jawab, dan ada 2 cara bertanya. Yang pertama, itu teman-teman bisa memberikan pertanyaan melalui Slido, nanti akan dikirimkan linknya dan teman-teman akan menuliskan pertanyaannya di situ. Dan yang kedua, itu bisa open mic atau tanyakan langsung kepada Bang Rigup yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan dan akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan terakhir, kita akan ada sesi foto, jadi bisa teman-teman stay sampai akhir ya dalam mengikuti ibadahnya. Oke. Boleh dilanjutkan slide-nya. Oke. Supaya hati kita siap untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini, teman-teman aku persilakan untuk bersatu teduh sejenak dan melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Untuk waktu, aku persilakan kepada teman-teman. Oke, untuk ibadah pada hari ini akan aku buka dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah mengizinkan kami untuk berkumpul bersama-sama di persekutuan Jumat pada hari ini. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, kegiatan ibadah kami dari awal hingga akhirnya, supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik dan mengikuti ibadah dengan sepenuh hati. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya ibadah ini berjalan dengan lancar. Dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, amin. Sekali lagi shalom teman-teman, selamat datang untuk teman-teman yang mungkin baru hadir di PJ hari ini. Selamat datang juga untuk teman-teman yang dari tadi sudah menunggu. Gimana kabarnya teman-teman semua? Boleh dong kasih reaction yang menggambarkan mood kalian di hari Jumat ini. Apakah pada seneng karena hari ini udah hari Jumat? Atau ada yang sedih atau capek karena seminggu ke belakang banyak tugas, banyak yang dikhawatirin gitu? Nih, aku juga kasih reaction. Oke, macam-macam ya reaction-nya. Nah, makasih banyak buat respon dari teman-teman. Nah, berhubung tema kita hari ini adalah Faith over Fear, mungkin ada teman-teman yang selama seminggu ke belakang ngerasain kekhawatiran, juga ngerasa banyak hal yang ditakutin di perkuliahan atau di kegiatan-kegiatan di kampus. Nah, kita bakal cari tahu kenapa sih kita nggak perlu khawatir akan hal-hal yang ada di sekitar kita, karena kita punya iman dan kita punya juga Tuhan yang ada selalu beserta kita. Dengan demikian, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bang Rigop, kita angkat pujian Lingkupiku.
firman Tuhan, saya serahkan kepada Miko. Baik, suara saya kedengaran? Kedengaran, Bang. Oke, kalau nanti kurang jelas tolong di chat. Baik, kita akan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa, sebagaimana nyanyian kami, biarlah kiranya hati dan pikiran kami tenang di hadapan Tuhan, sebab kami memiliki Engkau Allah kami yang besar, Allah yang melampaui segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami bisa bersekutu bersama. Dan sebentar lagi kami belajar firman. Kiranya firman-Mu itu yang meneguhkan kami, menguatkan, menyegarkan, dan juga menolong kami untuk mempersiapkan kami memasuki semester yang baru ini ya Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, tema dari pengurus ya, iman yang melampaui segala ketakutan begitu ya. Nah, kita masih di dalam kondisi pandemi, kita masih kondisi belajar dari rumah sebahagian gitu ya. Yang pasti adalah teman-teman mahasiswa baru, jika ada di antara teman-teman yang join di sini mahasiswa baru, mungkin masih belum begitu melihat bentuk dari seluruh perkuliahan ini. Namanya perkuliahan di dalam benak teman-teman seperti apa begitu, sehingga ada banyak kecemasan, ketakutan, dan juga memang kondisi yang kita hadapi ini bukanlah kondisi yang mudah untuk kita jalani. Meskipun beberapa di antara teman-teman ada yang sudah semester yang lebih lama begitu ya, tapi kita sama-sama sedang ada di dalam tahapan bagaimana ya menjalani akan perkuliahan ini sampai selesai nantinya, begitu. Seperti apa aku akan menjalaninya? Sehingga saya tarik lebih spesifik di dalam khotbah saya, kita akan mencoba berbicara tentang awali bersama Tuhan. Kita belajar dari satu tokoh yang sangat muda, yang menghadapi perubahan hidup yang sedemikian besar, gitu ya, sedemikian drastis. Karena itu, mari kita membuka kitab 2 Tawarikh. Mari teman-teman, kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-34. Oke. 2 Tawarikh 34, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-7 lebih dulu. Sebetulnya saya akan bahas sampai kepada pasal yang ke-35 ya. Oke, slide saya sudah kelihatan. Oke. 2 Tawarikh 34 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya akan membacakan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai ke kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala,
meremukkan segala patung pahatan serta menghancurkan dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Mari kita perhatikan, dia masih muda belia dan dia memulai pemerintahannya di dalam cukup jelas di sini dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena itu hari ini kita belajar 3 hal bagaimana kita akan memulai seluruh perkuliahan ini, walaupun ini udah September akhir gitu ya, saya anggap kita sedang memulai. Mari bersama-sama kita belajar sebagai anak-anak Tuhan gimana kita akan menjalani perkuliahan kita gitu ya. Yang pertama adalah carilah pimpinan dan kehendak Tuhan. Yang kedua, hiduplah di dalam pembaharuan. Dan yang ketiga, milikilah kewaspadaan dan kepekaan. Iman yang dimiliki oleh Yosia, iman yang melampaui segala ketakutan. Karena sebetulnya kalau kita membaca pasal 33 ayat 21 sampai 24, akhirnya Yosia jadi raja ini luar biasa menyeramkannya. Jadi bapaknya sendiri itu dibunuh di hadapannya ya. Bapaknya Yosia ini dikudeta oleh orang-orang kepercayaannya. Di istananya dibunuh sampai berdarah-darah gitu ya. Dan usianya masih sangat muda belia. Ada rasa ketakutan yang sangat besar dalam diri Yosia. Tetapi Alkitab menyaksikan bahwa di masa mudanya ini Yosia memulainya bersama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi kunci bagi setiap kita, saya kira. Bagaimana kita menghadapi rasa takut. Iman kepada Tuhan yang memulai kehidupan atau memulai perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Baik, teman-teman, kita akan masuk kepada bagian pertama. Carilah pimpinan dan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita baca yang tadi yang saya bacakan, kalau kita menyimak begitu ya, Yosia itu menjadi raja di usia yang sangat muda. Dikatakan pada waktu ia menjadi Yosia berumur 8 tahun. 8 tahun. Jadi karena memang secara otomatis dia pewaris tahta, 8 tahun dia menjadi raja. Tetapi kemudian Yosia sebetulnya memulai pemerintahannya di usia 16 tahun. Jadi selama 8 tahun, dari usia 8 sampai 16, dia ngapain? Dia diasuh seorang pengasuh yang sangat baik, yang mengenalkan Tuhan kepadanya. Itu sebabnya jelas dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, Yosia memulai pemerintahannya dengan mencari Allah dan mencari pimpinan. Yosia dapat mengetahui apa yang menyebabkan dosa bangsa Israel di hadapan Tuhan. Di usianya yang masih belia itu, dia tahu apa yang membuat mereka akhirnya dihukum Tuhan. Ya karena dosa begitu ya. Nah, mencari pimpinan dan kehendak Tuhan akan memampukan kita untuk mengenali diri kita. Yosia mengenal dirinya, mengenal bangsanya. Kenapa sejarah bangsa kami seperti ini? Jadi karena dia mencari pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan, dia mengenal siapa diri. Jadi memulai seluruh perkuliahan ini, baik kita yang sudah semester tua maupun kita yang baru masuk di kampus ini, gitu ya, di fakultas kita. Sebetulnya kita harus memulainya dengan mencari pimpinan Tuhan. Mencari pimpinan Tuhan akan menolong mengenal diri kita. Sehingga kita nggak jatuh kepada euforia, oh udah masuk di UI gitu ya. Masuk di UI satu hal. Tetapi bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan, atas studi ini, itu adalah satu tanggung jawab yang terus-menerus sampai selesai. Jadi memang ya lulus di UI sudah, wah keren gitu ya, keren di antara puluhan ribu, ratusan atau puluhan ribu lah mengalahkan persaingan yang sangat ketat gitu. Tetapi jangan hanya euforia. Sekarang memulai perkuliahan, baik kita yang sudah memulai perkuliahan beberapa tahun maupun kita yang baru masuk, kita disadarkan, carilah pimpinan dan kehendak Tuhan. Dengan demikianlah kita mengenali diri kita.
mengenali hal-hal yang menyebabkan kita mungkin berdosa, dan mendorong satu perubahan hidup di dalam dia. Yosia memulai semuanya dengan mencari pimpinan Tuhan. Yang kedua adalah hiduplah dalam pembaharuan. Ya. Kalau kita perhatikan pasal 34 ayat 8 sampai pasal 35 gitu ya, ayat yang ke-19. Sepanjang ini saya tidak akan membaca, tetapi ceritanya bahwa Yosia menemukan kitab Taurat, ya. Saya salah menulis di situ. Jadi gini, Yosia melakukan reformasi atas seluruh struktur hidup bangsa Israel dan menyerukan pertobatan hidup sebagai umat Tuhan. Nah, mendapatkan kembali kitab Taurat tidak membuat Yosia hanya sekedar mengingat kembali kenangan tentang indahnya hubungan mereka dengan Tuhan. Mengingat kembali kenangan bagaimana Tuhan membuat bangsa itu berjaya di masa pemerintahannya Daud. Ditakuti oleh semua orang. Bukan hanya itu. Mendapatkan kitab Taurat bagi Yosia hal yang utama adalah berbalik kepada Tuhan. Hidup dalam pembaharuan didasari suatu visi yang jelas dan bagaimana kita hidup di dalamnya. Jadi kebenaran yang didapatkan kitab Taurat yang sudah lama hilang gitu ya, waktu di Yosia pegawai-pegawainya melakukan pembaharuan bait Allah, didapatkanlah kitab Taurat kembali. Ketika itu dibacakan, lahirnya Yosia melihat satu visi yang sedemikian mulia, sebagaimana Tuhan mengangkat mereka menjadi umat-Nya. Sehingga berdasarkan visi yang sedemikian jelas itulah dia melakukan pembaharuan. Kenapa kita ada di kampus ini? Kenapa kita ada di kampus ini? Siapa yang membawa kita ke sini? Kenapa kita ada di jurusan kita? Jurusan apa kita masing-masing? Baik di FISIP maupun di VIA. Di VIA gitu ya. Siapa yang membawa kita ke sini? Apakah ketika kita tahu bahwa Tuhan membawa kita ke sini, itu mendorong kita untuk mengalami satu pembaharuan hidup? Satu pembaharuan hidup. Jadi ketika kita memulai semua perkuliahan ini, sesungguhnya mengenal tadi, mencari pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan, dan pada akhirnya menemukan tentang siapa kita di hadapan Tuhan, akan mendorong kita untuk mengalami pembaharuan. Mulailah bersama dengan Tuhan adalah sebuah momen kita melihat posisi kita bukan dari apa yang kita capai. Bukan berdasarkan kamu sudah lulus di UI, di fakultas, di jurusan kamu. Bukan melihat apa yang terrealisasi. Kamu sudah berupaya selama SMA gitu ya, atau apa yang kamu ingin capai kuliah di UI kamu sudah capai. Bukan dari rencana-rencana kita. Kita mau ini, mau aktif di sini, mau aktif di situ dan seterusnya. Tetapi mulai bersama dengan Tuhan berbicara tentang dari apa yang Tuhan lihat tentang diri kita. Jadi sekarang bukan apa yang sudah kucapai saat ini. Apa yang sudah aku rencanakan untuk ke depan. Apa yang sudah terrealisasi, bukan itu. Tetapi apa yang Tuhan lihat tentangmu sejauh ini. Engkau ada di mana dari sudut pandang Tuhan? Bagaimana Tuhan melihatmu saat ini? Di mana posisimu? Apakah engkau hanya sekedar ya melewati kuliah-kuliah online yang membosankan, menjenuhkan, tidak memberikan semangat? Atau kamu melihat bagaimana Tuhan melihatmu saat ini? Nah, yang ketiga, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, kita belajar. Milikilah kewaspadaan dan kepekaan. Mari kita lihat pasal yang ke-35, ayat 20 sampai 27. Mari kita membuka 2 Tawarikh pasal 35 ayat 20 sampai 27.
Kemudian daripada semua itu, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko, Raja Mesir, hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Tapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, bawa aku dari sini karena aku luka parah. Lalu dia mati. Apa yang kita lihat di akhir hidup Yosia? Yosia mengawali hidupnya, pemerintahannya dengan sedemikian baik. Ia menjadi tokoh reformator yang dikenal sepanjang masa. Tidak ada raja yang merayakan perayaan Paskah sebesar Yosia. Dia sangat dikagumi karena berhasil melakukan reformasi, pembaharuan yang sedemikian besar. Tetapi akhir hidupnya sungguh tragis, teman-teman. Yosia akhirnya mengakhiri hidupnya dengan kegagalan. Maksudnya apa? Yosia tidak waspada dengan pengalaman traumatik masa lalu yang mempengaruhi keputusannya dan menghilangkan kepekaannya. Jadi gini teman-teman, Yosia itu usia 8 tahun ketika ayahnya dikudeta berdarah-darah. Sehingga bagi Yosia, ini peristiwa yang sangat traumatik. Yosia ini sangat takut tentang stabilitas pemerintahan. Perhatikan ya, di usia 8 tahun, usia yang masih SD, ketika terjadi satu peristiwa yang sangat traumatik, itu akan mempengaruhi seluruh hidup seseorang. Sehingga bagi Yosia, melakukan penegakan kebenaran, melakukan reformasi, itu tidak ada halangan bagi dia. Menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, bukit-bukit berhala, itu tidak ada halangan bagi dia. Tetapi ketika pemerintahannya mulai goyah, ketika Raja Neko datang, dia mulai ketakutan. Ada peristiwa traumatik. Dia ingat bagaimana ayahnya dikudeta oleh orang-orang kepercayaannya sendiri di istana. Sehingga Yosia tidak waspada akan peristiwa traumatik itu. Nah, ketika itu Neko sudah bilang, aku tidak berperang melawan engkau. Kalau seandainya Yosia tidak maju berperang, mungkin kerajaan Yehuda masih bertahan. Tapi kemudian dia tidak peka akan apa yang Tuhan nyatakan bagi dia. Sehingga kita belajar dari hal itu. Yosia harus menanggung penderitaan yang tidak perlu dengan berperang terhadap Neko. Ia akhirnya mati dengan katakanlah ya, dengan gagal gitu ya. Padahal sebetulnya kalau dia mau tetap taat gitu ya, dia tetap waspada, dia akan mengakhiri hidupnya dengan sangat baik. Teman-teman, apa yang kita pelajari? Usia, jabatan pelayanan, pengetahuan teologi, pendidikan tidak menjamin seseorang memiliki kewaspadaan dan kepekaan. Bukan berarti karena kamu selama ini mungkin orang yang sangat baik-baik gitu ya, taat, orang yang religius, mengikuti persekutuan-persekutuan di sekolah, di gereja, di persekutuan pemuda, itu sudah menjamin bahwa kamu seorang yang memiliki kewaspadaan dan kepekaan. Tidak. Kita bisa terjebak dengan hanya menghidupi eksistensi diri kita. Apa maksudnya? Yang pertama, kebiasaan-kebiasaan yang terlanjur menjadi suatu yang menyenangkan bagi kita. Kita perlu waspada. Ketika kita sekarang masuk di perkuliahan, apa kebiasaan-kebiasaan yang terlanjur menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi kita? Kebiasaan-kebiasaan ini bisa sangat sulit untuk kita ubah. Kebiasaan ini beberapa waktu lalu kacamata saya patah gitu ya, patah. Lalu saya ke kantor, ke perkantas pagi-paginya, malamnya patah. Di sepanjang perjalanan teman-teman, setiap kali saya merasa kabur, saya perbaiki begini. Padahal saya nggak punya kacamata. Saya selalu begini di sepanjang perjalanan. Begitulah kebiasaan. Saya selalu perbaiki kacamata saya.
Sepanjang perjalanan. Sepanjang di kantor, setiap kali saya melihat, kabur banget, saya perbaiki gini. Padahal itu bukan langsung sadar setelah beberapa gini kan, loh kan nggak ada kacamata, ya memang kabur dong gitu. Itulah kekuatan kebiasaan. Waspadalah bahwa hidup kita bisa hanya sekedar menghidupi eksistensi. Salah satunya kebiasaan. Kita ini ya udah terbiasa buka kamera, apa maksudnya buka handphone gitu ya, berseluncur sana sini. Ketika kita mengikuti perkuliahan, kita terbiasa untuk ya sudah, kita memang sudah nongol di Zoom atau di meeting, lalu kita kemudian mencari situs-situs yang lain, mencari hiburan, nonton drama Korea yang belum sempat kita habiskan, nonton video-video dari YouTube kesukaan kita dan seterusnya. Kita bisa hanya sekedar melakukan kebiasaan yang menyenangkan itu. Yang kedua adalah eksistensi kita, maksudnya adalah ekspresi kepribadian dan trait-trait natural saja. Bahwa sejak kecil begitulah sifat-sifat kita. Sifat-sifat kita yang nggak bisa teratur, yang selalu mengalir apa adanya, yang deadline tugas besok dikumpul hari ini dikerjakan gitu ya. Kemudian karena sudah sangat mendesak akhirnya minta dari teman dan seterusnya. Kita hanya sekedar mengekspresikan trait, sifat yang sudah ada pada kita. Kita hanya sekedar sifat-sifat menunda-nunda misalnya dan seterusnya. Kemudian menghidupi eksistensi kita yang ketiga adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan masa lalu, kebutuhan akan pengakuan, kebutuhan akan penerimaan, kebutuhan akan apresiasi, kebutuhan akan banyak hal, kebutuhan di masa lalu yang nggak terpenuhi. Akhirnya ketika kita sekarang kuliah, kita terjebak ke dalam berbagai pemenuhan kebutuhan itu melalui apa? Melalui candu-candu. Melalui candu-candu. Kita terjebak di dalam berbagai candu tanpa kita berdaya untuk keluar dari sana. Waspada. Yang terakhir adalah pembentukan dari lingkungan dan masa lalu. Ya, secara kognitif kita ini tahu bahwa kita ini karena anugerah Tuhan diberi kesempatan untuk kuliah di UI gitu ya. Tetapi sebetulnya bagaimana kita menghadapi perkuliahan ini, ya nggak rohani-rohani amat gitu ya. Kalau ada keterpurukan ya kita datang pada Tuhan. Tapi ketika tidak ada apa-apa ya kita kembali hanya sekedar hidup sesuai dengan pembentukan dari lingkungan. Kalau selama ini kita hidup di dalam lingkungan yang tidak mengutamakan kerohanian gitu ya. Ya sudah, bagaimana kita bisa berjuang untuk rohani? Bahwa kita ini ya orang-orang bukan orang yang religius misalnya, ya sudah gitu. Kita terlanjur sebagai orang yang ya terlibat lingkungan kita mengatakan ya udah jalan begitu aja mengalir gitu. Lingkungan pergaulanmu misalnya adalah lingkungan gamers gitu ya. Ya sudah gitu. Akan sulit memiliki value mengutamakan studi ketika kita bertahun-tahun menyerap dari lingkungan kita bahwa ya sudahlah mengalir aja, semua bisa, selesainya pada waktunya gitu. Yang penting kita senang dulu, kita gaming bareng dulu gitu. Setiap kali saya ke kafe gitu ya, melihat anak-anak muda yang harusnya produktif dari pagi sampai sore gitu. Saya suka persiapan khotbah gitu di kafe di dekat Perkantas gitu. Di sana ada orang-orang muda sebetulnya yang dibayar oleh perusahaan-perusahaan untuk menjadi marketing, untuk menjadi orang lapangan, tapi menghabiskan seluruh waktunya di kafe untuk memanfaatkan free wifi untuk gaming bareng gitu. Dari pagi sampai sore. Banyak penuh di kafe. Sehingga kalau dikatakan bahwa 2045 kita akan mengalami bonus demografi, orang-orang muda yang produktif akan menanggung orang yang non-produktif lebih sedikit. Saya agak ragu gitu ya, agak ragu. Orang-orang produktif di Indonesia lebih banyak menghabiskan waktunya 5-6 jam untuk gaming setiap hari. Untuk bersosial media, untuk nonton apapun di internet. Teman-teman, eksistensi kita adalah natur manusia berdosa kita.
Perlu terus waspada dan membangun kepekaan, serta bergantung pada pimpinan Roh Kudus untuk dapat menghidupi kebenaran. Apapun khotbah yang kita dengar, setersentuh apapun kita, saya mau katakan ya, teman-teman. Apapun khotbah yang kita dengar, mau itu khotbah teologi yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, maupun khotbah-khotbah yang sangat menyentuh, khotbah-khotbah yang sangat sampai ke dalam hati kita, membuat kita merinding, membuat kita menangis. Itu semua tidak akan berguna kalau kita tidak waspada akan eksistensi kita. Kita hanya sekedar menghidupi eksistensi kita pada akhirnya. Kebenaran tidak pernah menjadi sesuatu yang sangat diinginkan dan dicari oleh jiwa kita yang berdosa, teman-teman. Jiwa kita akan selalu memilih dan memilah hal-hal yang tidak memaksanya berubah, karena perubahan itu sangat tidak menyenangkan. Jadi kalau kita sekarang berbicara, faith over fear, iman yang melampaui ketakutan. Pertama-tama, lihat dulu diri. Apakah memang kita ini orang yang mengutamakan Tuhan? Jadi kita jangan bicara soal faith over fear. Kita pengen disenangkan di telinga kita. Ada kebenaran-kebenaran yang akan membuat kita merasa, oh iya, memang aku dalam ketakutan, aku dalam kecemasan, aku dalam kekhawatiran. Bukan itu. Bukan itu. Kenali dirimu. Sekarang, apakah kita memang mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita? Jangan sampai hidup kita sehari-hari ini hanya sekedar ekspresi dari eksistensi kita, tapi pada waktu-waktu ibadah seperti ini, kita semua seolah-olah menginginkan Tuhan. Kita harus belajar, gitu ya. Kita harus belajar. Saya mau menutupnya dari sebuah novel gitu ya, dari novel yang saya suka sekali, ditulis oleh Paulo Coelho, Sang Alkemis. Ini bagus banget novel ini. Ceritanya kan seorang pemuda Spanyol memutuskan untuk menjual domba-dombanya dan melakukan pengejaran akan harta karun hingga ke daerah Arab gitu. Dia di daerah Spanyol. Tapi akhirnya dia menjalani jalan memutar, dan ujung daripada perjalanannya adalah desanya sendiri. Dan justru di sanalah harta terpendam itu. Harta terpendam itu adalah cinta keluarga dan kehidupan yang sesungguhnya. Setelah perjalanan yang begitu jauh sampai ke Arab, dengan impian untuk meraih harta karun terpendam, akhirnya dia dibawa di dalam perjalanan memutar. Dan ketika dia sampai di desanya, dia menyadari inilah harta terpendam itu. Ada cinta, ada keluarga, dan kehidupan yang sesungguhnya. Di sanalah sebetulnya dia dapatkan. Nah, sejauh apa kita sedang berjalan di luar Tuhan? Apakah kita sedang menjual apa yang kita miliki untuk mengejar dunia ini? Apa yang kita jual? Diri kita, seluruh waktu kita, seluruh pikiran kita jual kemana? Game, keterlibatan dengan internet, di dalam waktu yang tidak berguna gitu ya, menjadi kaum rebahan gitu. Nah, kita jangan mengira bahwa pada akhirnya kita akan mendapatkan sesuatu di sana. Berbaliklah, karena hanya di dalam Tuhan kita akan memperoleh cinta dan kehidupan yang sesungguhnya. Mari kembali memulai bersama Dia dan meletakkan semua di atas kebenaran. Sebagaimana Yosia memulainya dengan kebenaran. Dan dari Yosia kita belajar bagaimana kita hidup senantiasa memiliki kewaspadaan, kepekaan. Kenali dirimu, apa yang menjadi kebiasaan, apa yang menjadi trait, apa yang menjadi pengaruh lingkungan terhadapmu, dan mulailah letakkan hidupmu bukan di atas itu, tapi di atas kebenaran yang kau terima dari Tuhan. Oke, saya akan membuka sesi diskusi bagi kita. Silakan. Baik, terima kasih Bang Regok untuk penyampaian firman Tuhannya yang sangat memberikan pengetahuan-pengetahuan baru ya untuk kita, dan ada penekanan-penekanan yang sesuai banget sama kehidupan kita saat ini. Terutama tadi kalau misalnya aku bisa highlight itu lebih ke
kita perlu nih mengenali diri kita, apa kebiasaan kita, gimana kondisi lingkungan kita, apakah itu mendukung kita untuk jadi pribadi yang mengenal Tuhan. Nah, untuk sesi diskusi, apabila ada teman-teman yang punya pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait firman Tuhan ini kepada Bang Rigop, bisa ditanyakan langsung, bisa langsung on mic, bisa juga melalui Slido, linknya sudah di-share oleh pengurus di kolom chat, bisa langsung diisi di situ ya teman-teman pertanyaannya. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Ya. Aku bacakan dulu ya Bang untuk pertanyaan pertama. Ini. Pertama, bagaimana sih cara kita tahu bagaimana pandangan Tuhan kepada kita saat ini? Gitu pertanyaan pertama, Bang. Bisa langsung dijawab. Oke, baik. Thank you ya. Bagaimana pandangan Tuhan padamu saat ini? 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala firman gitu ya, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi tetap dengan firman sih sebetulnya. Kita nggak bisa mengukur diri kita berdasarkan kita sendiri gitu ya. Tetapi apa yang firman Tuhan? Pengalaman saya pribadi adalah seringkali firman Tuhan itu bicara sangat keras kok kepada kita. Ketika kita bergaul gitu ya dengan firman, kita membaca firman, kita membuka hati kita dan siap untuk dikoreksi oleh firman Tuhan, akhirnya Tuhan menyatakannya sendiri melalui firman. Jadi bagaimana cara kita tahu? Tentu dengan firman. Tentu dengan firman ya. Biarkan firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Saya baca langsung atau gimana? Pertanyaan-pertanyaan ini saya langsung tanggapi. Oke, boleh Bang langsung ditanggapi karena ini udah di-share juga kan Ya, tadi belum. iya, Silakan Bang. sudah di-share. Kalau kita terlanjur terjebak di lingkungan yang toksik, gimana cara kita lepas dari mereka tanpa mengganggu hubungan pertemanan kita? Yang pasti kalau engkau tahu bahwa itu sudah toksik, jangan merasa bersalah meninggalkan hubungan pertemanan itu. Jangan berpikir bahwa engkau akan jadi pahlawan gitu ya. Saya mau tanya kepada teman-teman, kalau teman-teman ada di atas satu orang, di atas sebuah bukit, lalu memberikan tali ke bawah, ada orang di bawah. Mana yang lebih mudah, mengangkat orang itu ke atas atau orang itu menarikmu ke bawah? Mana yang lebih mudah? Secara hukum natural. Kita yang ditarik ke bawah, Bang. Kita akan langsung mudah ditarik ke bawah. Lingkungan yang toksik itu udah pasti kan racun, sesuatu yang merusak diri kita. Tinggalkan dong, jangan merasa salah. Tetapi bagi saya ini tidak berlaku dalam artian nanti teman-teman akhirnya menjadi orang yang sangat individualis, memilih pertemanan yang akhirnya nggak mau bergaul, menjadi eksklusif. Bukan itu yang saya maksud. Tetapi waspadalah, kamu akan lebih mudah jatuh daripada kamu menarik orang lain. Karena itu, kalau kamu ingin membantu orang lain, bantulah bersama-sama dengan teman-teman. Bukan dengan cara kamu mengorbankan dirimu turun ke bawah. Nah, kalau kamu tahu itu sudah toksik, jangan merasa sayang meninggalkan itu. Tapi kalau kamu punya kasih ingin menolong mereka, carilah bantuan yang lain. Ketika kita diberi kesempatan dari Tuhan di kampus, luar kampus, tapi kita menghadapi kegagalan-kegagalan, gimana supaya kita yakin kalau itu adalah bagian kehendak Tuhan? Apakah kehendak Tuhan akan selalu menunjukkan keberhasilan? Saya kira tidak, gitu ya. Tetapi kemudian ketika kita terus-menerus mengalami kegagalan, bisa juga itu konfirmasi dari Tuhan. Jadi dibutuhkan satu kepekaan. Kepekaan itu maksudnya apa, Bang? Ya pergaulan dengan kebenaran, pergaulan dengan firman.
Jadi kepekaan itu bukan tiba-tiba merenung-merenung, tiba-tiba ada sesuatu kuasa supranatural, ting 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 gitu ya, Tuhan menyatakan sesuatu. Enggak gitu dong. Tapi kamu mulai bergaul. Kamu mulai bergaul dengan firman, kamu mulai setia mengaplikasikan dari hal-hal yang kecil. Ingat, ketika kamu mengalami satu kemenangan yang kecil, itu menjadi satu landasan yang besar bagimu untuk menang ke tahap selanjutnya. Jadi jangan berpikir bahwa kamu langsung peka kepada hal-hal yang besar. Kalau kamu nggak setia di dalam hal-hal yang kecil. Apa itu hal-hal yang kecil? Dari cara kita menggunakan waktu, cara kita memperlakukan orang tua, saudara di rumah. Apakah kita ini orang yang peka akan kehendak Tuhan? Kalau Tuhan bilang ampunilah adikmu, ajaklah dia bicara. Ya kita, itu kan hal yang kecil gitu ya. Tapi kita setia, kita berani untuk taati Tuhan. Apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya kita mulai taati. Dari hal-hal yang sederhana. Nanti akhirnya kita akan mulai ditolong. Jadi jangan gini, kayaknya aku nggak cocok deh Bang, kuliah di FISIP UI. Kayaknya aku memang harus coba tahun depan. Karena Tuhan kayaknya pimpin aku ke ITB misalnya. Itu kehendak Tuhan atau kehendakmu gitu. Jangan bicara hal yang terlalu besar gitu. Atau bahkan begini ya, bagi teman-teman yang sedang menguji misalnya untuk mencari pasangan hidup gitu. Aku yakin banget deh Bang, bahwa dialah pasangan hidupku. Aku udah doain gitu. Pertanyaannya berapa kali kamu doain? Terus apakah kamu punya pergaulan yang intim dengan Tuhan? Apakah kamu dalam hal-hal lain juga punya kepekaan dengan Tuhan? Jangan seolah-olah karena sesuatu hal kamu peka banget sama kehendak Tuhan, kamu yakin banget itulah kehendak Tuhan. Harusnya utuh, ya. Nah, ketika kita diberi kesempatan dari Tuhan, itu sudah ya. Bang, gimana ya untuk fokus mengenal dan menjalani kehendak Tuhan dalam hidup kita tanpa sibuk lihat hidup orang-orang. Nah, ini termasuk ya. Tadi sudah saya katakan, mulai dari hal-hal yang sederhana gitu. Mulai dari hal-hal yang sederhana fokusnya. Tanpa sibuk lihat hidup orang-orang di kanan kiri yang terlihat sangat hebat. Sekarang yang menjadi tantangan kita kan, kalau dulu mungkin orang diumumkan di mading atau di mana, diumumkan, lantas kita tahu wah hebat banget ya dia. Kalau sekarang kan enggak. Kau ada di kamar dengan rebahan selalu dari pagi sampai malam gitu. Lalu kau selalu melihat di handphonemu kehidupan orang-orang yang kelihatan hebat-hebat itu. Dan kamu terus-menerus menyesali dirimu, terus-menerus merasa dirimu sudah gagal, tapi kamu nggak berbuat apa-apa gitu. Kamu terus melihat Instagram teman-temanmu yang sudah mencapai kemajuan-kemajuan gitu. Kamu melihat mereka melakukan sesuatu. Kamu menyesali diri, terus kamu mikir-mikir, lalu kamu hubungi PK kamu, pemimpin kelompokmu, hubungi teman-teman, gimana ya supaya aku bisa fokus mengenal menjalani kehendak Tuhan. Pertama-tama ya bangkitlah dari kaum rebahan. Jangan selalu melihat Instagram orang lain. Mulailah buat status yang lebih baik. Jangan selalu membandingkan dirimu dengan status orang lain gitu. Ada orang diterima baru-baru ini yang viral gitu ya, diterima kuliah di luar negeri. Ya, aku dulu juga punya mimpi. Tapi setiap hari kamu rebahan. Kamu tidak berbuat apa-apa. Ya, nggak bisa dong. Jadi, fokus mengenal dan menjalani kehendak Tuhan itu tidak, sekali lagi, tidak dengan cara-cara gimana ya. Lalu kamu menantikan wangsit. Kalau ketika kamu tertidur kamu punya mimpi yang besar gitu. Enggak gitu dong. Pertama-tama ya bangkit. Lakukan apa yang menjadi kewajiban dasar. Hal-hal yang sudah wajib itu dilakukan dulu dong. Kan Tuhan memang mempercayakan menjadi mahasiswa. Apa yang menjadi kewajibanmu sebagai mahasiswa, yaitu dulu dikerjakan. Jadi jangan ada orang yang mengira bahwa aku mau fokus mengenal dan menjalani kehendak Tuhan. Tugasmu kumpul tepat waktu enggak? Enggak sih, sibuk banget nih Bang. Ya elah, kamu lagi nyusun skripsi, iya. Kamu udah baca jurnal-jurnal, kamu udah kumpulin tugas-tugas, kamu udah ngumpulin buku-buku referensi. Enggak Bang. Ya elah. Jadi jangan
Kan ada orang nih, Bang, aku mau nyusun skripsi nih, aku mau penelitian yang bagus. Gimana ya Bang, supaya aku tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui skripsiku ini? Baca jurnal, kumpulkan referensi, ya udah. Jangan berpikir, wah tiba-tiba nanti aku menjadi seorang peneliti, dikenal di seluruh UI, dikenal di Indonesia. Ya ampun. Nggak gitu caranya. Mulai dengan kerjakan tanggung jawab yang sehari-hari. Ketika itu sudah beres, emosi positif akan membuat otak maksimal. Otak maksimal itu akan membuatmu punya ide-ide kreatif. Ide-ide kreatif itu akan membuatmu mempergunakan waktu luang yang ada. Ingat, Stephen R. Covey mengatakan orang-orang berhasil itu ditentukan oleh bagaimana ia mengisi waktu luangnya. Jadi, ketika kita menyelesaikan tugas-tugas kuliah dengan baik, itu memberikan efek emosi positif. Ketika kita punya efek emosi positif, otak kita bisa bekerja maksimal. Ketika otak kita maksimal, keluar ide-ide kreatif. Dan ide-ide kreatif akan menolong kita mempergunakan waktu yang ada. Tidak selamanya menjadi kaum rebahan yang seolah-olah pengen menjalani kehendak Tuhan, tapi kita nggak bangkit-bangkit. Oke, ada lagi kah? Oke, terima kasih Bang Rigup untuk jawabannya dari 4 pertanyaan tadi. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Bisa langsung on mic aja kalau mungkin ribet harus buka Slido dan sebagainya. Ya. Mau berbagi juga boleh kalau ada waktu. Silakan. Oke, mungkin karena belum ada juga, kalau bisa aku simpulkan nih dari pertanyaan yang udah disampaikan teman-teman tadi, supaya kita mengenal kehendak Tuhan, ya tentu kita perlu pendekatan akan firman. Kadang kita jangan terlalu jauh, tapi harus pikirkan tuh hal-hal yang terdekat dari kita, apakah kita udah menjalankan tanggung jawab kita dengan baik, apakah kita udah menggunakan waktu-waktu kita dengan baik, dan sebagainya. Dan juga, kalau misalkan kita udah terjebak di lingkungan yang toksik, itu secepatnya kita harus keluar ya dari lingkungan toksik itu. Jangan merasa kita mau jadi pahlawan nih, mau membawa orang jadi lebih baik, padahal yang bisa terancam itu diri kita sendiri. Dan juga ketika kita melihat pencapaian orang dan kita merasa kapan nih waktu kita sampai kepada pencapaian tersebut, itu kita juga harus sadar, kita harus ada yang kita lakukan dibandingkan cuma melihat pencapaian orang, rebahan, dan menghabiskan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang nggak membangun itu. Jadi itu yang aku highlight dari jawaban-jawaban dari Bang Rigup tadi. Terima kasih atas pertanyaan teman-teman dan jawaban dari Bang Rigup. Semoga menjawab dan bisa berguna untuk kita ke depannya. Untuk doa penutup firman Tuhan, kembali saya serahkan kepada Bang Rigup. Baik. Sorry. Kita berdoa. Tuhan, kami kembali hampiri Engkau, tolonglah kami supaya kami mulai untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, bukan dengan hal-hal yang besar, tetapi mulai dari hal-hal yang sederhana. Dimulai dari tanggung jawab kami sebagai mahasiswa. Orang Tuhan sudah percayakan bisa berkuliah di salah satu kampus terbaik di negeri ini. Biarlah dengan rasa syukur kami sungguh-sungguh bertanggung jawab melakukan tugas-tugas dan bagian kami dengan baik ya Tuhan. Dengan demikian kami bisa menunjukkan satu kesaksian yang hidup di tengah-tengah kampus kami, di tengah-tengah lingkungan kami. Dan juga dengan demikian kami bisa juga mempergunakan waktu-waktu luang nantinya untuk sungguh-sungguh bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjalani seluruh perkuliahan kami dengan takut akan Engkau. Iman yang melampaui ketakutan bukanlah iman yang membuat kami tidak melakukan apa-apa, tetapi bagaimana kami bisa melakukan segala bagian kami bersama dengan Tuhan, Tuhan yang begitu besar, yang melampaui seluruh ketakutan itu. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bang Rigup. Selanjutnya untuk warta jemaah saya serahkan kepada Puat.
Halo teman-teman, suara aku kedengeran nggak? Halo? Kedengeran nggak teman-teman? Terdengar, Tim. Oh gitu. Terima kasih sebelumnya buat Abang Rigo firmannya. Aku mau menyampaikan beberapa warta. Yang pertama ini ada untuk pelayan PJ hari ini ada Firman dibawain Bang Rigo, kemudian MC ada Priscilla dari Kom 19, musik ada Cesia dari Fiskal 19, slider Jeremy Sian Fiskal 20, sama pendosya kita nanti ada dari Jessica Fiskal 19. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani dan Bang Rigo juga, semoga pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat buat kita semua. Kemudian ini ada PO Visipia, ada kertas doa teman-teman. Jadi kertas doa ini buat sarana kita sebagai satu komunitas gitu ya, nanti bisa saling mendoakan satu sama lain, terutama dari kalian kepada untuk yang punya hal untuk pengen didoain ke teman-teman pengurus, boleh banget isi di link berikut bit.ly/kertas doa Visipia yang biasanya bakal berapa waktu sekali di post di IG. Boleh next. Nah, ini teman-teman, jadi PO Visipia punya namanya weekly blessing. Weekly blessing ini jadi kalian bisa submit apapun karya kalian yang kalian rasa pengen kalian jadiin berkat buat orang-orang, pengen dipublikasiin gitu, bisa apapun, dalam bentuk apapun, bisa cover, bisa dalam kitab, bisa bahas topik-topik yang lagi hot gitu ya, teman, lagi hits gitu, dan gimana kaitannya sama kitab itu. Bisa banget nih daftar di bit.ly/daftar blessing. Nanti tinggal isi form, sesuai bakat kondisi, dan bakal dihubungin langsung sama pengurus, dan bakal dibimbing juga nih buat nanti pembuatan konten sama nanti publikasinya. Boleh next. Nah, teman-teman, ini buat kalau yang ada ada hal-hal yang khusus gini teman-teman, kayak ada misalkan pencapaian khusus tertentu gitu, dan PO sangat terbuka banget buat kalau ada yang ingin kalian sampaikan gitu, pencapaian kalian gitu misalnya. Kita sangat apresiatif teman-teman, dan kita mau membuat teman supaya bareng-bareng gitu ya, supaya bisa semakin sukses lagi ke depannya. Nah, oleh karena itu bisa banget nih klik linknya bit.ly/ itu ada huruf apa ya, E-nya tuh kok ada gitu ya, itu line bit.ly/line PO Visipia. Nanti di situ bakal ikutin aja langkah-langkahnya, nanti gampang kok itu. Next. Nah, teman-teman, jadi kan kita nggak selalu ya bisa hadir PJ sama Perdo, mungkin ada kelas tambahan, atau mungkin ada kegiatan lain yang ternyata nggak bisa, yang menghalangi kita gitu ya buat ikut PO PJ sama Perdo. Bisa banget ya teman-teman, kita langsung aja ke YouTube-nya PO Visipia, itu PO Visipia UI, langsung aja ke situ teman-teman, dan bisa banget ikutin, tonton langsung rekaman-rekamannya ya, supaya ketinggalan waktu doang, tapi nggak ketinggalan firman sama berkatnya. Next. Nah, teman-teman, ini ada list ultah di bulan ini ya, di bulan September. Ada Renata, ada Bible, terus ada Irene, ada Sonia, Jessica, Marvella, Benedicta, Nathanael, Grace, Maria, dan sorry kalau salah ya, Pangeran. Ini bulan September. Selamat ulang tahun. Ada nggak orang-orang di sini? Tapi pengurus bantuin lihat dong kalau ada. Nah, kayaknya nggak ada deh orang-orangnya. Tapi ya, yang tahu, yang kenal gitu, boleh banget silahkan ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, DSB ke chat, atau mau di telepon kalian teman mereka, atau lagi ketemu gitu, boleh banget ucapin wish-nya, dan
kalau bisa doa bareng juga didoakan supaya di tahun yang baru ini bisa semakin maju ya teman-teman dalam rohani dan dalam segala apa yang kita kerjakan. Next. Ya, jadi itu aja wartanya teman-teman. Selamat hari Jumat dan bisa diserahkan kepada doa syafaat. Thank you. Oke teman-teman, sekarang kita akan berdoa. Teman-teman boleh mempersiapkan tempat dan hatinya agar dapat berdoa dengan tenang. Oke, aku pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dan berada di surga, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang bisa kami rasakan hingga pada saat ini Bapa. Bersyukur kami dapat berkumpul di Zoom meeting ini Bapak dari tadi sore hingga pada saat ini. Bersyukur juga Bapak kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu Bapak dan mengikuti persekutuan ini Bapak. Kiranya firman yang telah kami dengar Bapak dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Kiranya Bapak melalui firman yang kami dengar hari ini juga Bapak, kami dapat semakin bisa menjalani kehidupan perkuliahan kami Bapak dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki saja Bapak. Dalam kehidupan kami Bapak, kiranya juga kami dapat mengenali diri dan lingkungan kami Bapak dan menggunakan semuanya itu dengan bertanggung jawab Bapak untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapak yang baik juga dalam doa ini kami berdoa untuk kondisi Indonesia Bapak yang saat ini masih dalam situasi pandemi Bapak. Namun kami juga bersukacita Bapak bahwa kabar COVID yang saat ini tengah mengalami penurunan Bapak. Bersyukur Engkau yang menjaga petugas kesehatan, memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah, juga kami masyarakat Bapak yang taat dalam mematuhi protokol kesehatan Bapak. Namun kiranya Bapak untuk kedepannya kiranya Engkau terus yang menjagai kami Bapak, mengingatkan kami untuk mau mematuhi protokol kesehatan, untuk mau kooperatif kepada nakes juga kepada pemerintah, juga Engkau kiranya yang senantiasa memberikan kebijaksanaan kepada pemerintah Bapak agar setiap kebijakan yang mereka tetapkan Bapak semuanya turut dengan kehendak-Mu saja. Bapak juga terus kami berdoa terus untuk nakes Bapak yang saat ini menjagai para pasien COVID Bapak, Engkau kiranya yang memberikan mereka kesehatan Bapak agar tidak terserang virus itu Bapak. Juga Engkau kiranya yang menjagai pasien-pasien yang saat ini masih dirawat ataupun yang sedang isoman Bapak, Engkau yang menyertai mereka, berikan mereka kekuatan Bapak agar melalui Engkau saja, melalui petugas kesehatan, melalui obat-obat yang mereka konsumsi Bapak, Engkau bekerja di tengah-tengah mereka Bapak. Juga Bapak kami berdoa secara khusus untuk Bang Rigop Bapak yang saat ini sedang menjalani isoman Bapak, Engkau kiranya yang menyertai Bang Rigop dalam setiap upaya penyembuhannya Bapak, Engkau kiranya yang menjagai Bang Rigop, memberkati obat-obat yang Bang Rigop konsumsi Bapak agar melalui obat-obat itu juga Bapak Engkau yang menyembuhkan Bang Rigop Bapak. Juga untuk pelayanan Bang Rigop Bapak berkati agar Bang Rigop dapat bersukacita Bapak dalam pelayanannya, juga memberikan pelayanan itu Bapak hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Bapak. Bapak yang baik juga berdoa untuk perkuliahan kami Bapak yang saat ini telah berlangsung kurang lebih 1 bulan. Bapak berkati kami agar setiap waktu yang kami terima dari Engkau Bapak dapat kami manfaatkan dengan baik, tugas-tugas dapat kami kerjakan dengan baik Bapak, dan semuanya itu dapat kami kerjakan dengan penuh sukacita Bapak. Walaupun di tengah keterbatasan yang saat ini kami hadapi Bapak, kami tidak dapat berkumpul dengan teman-teman kami, bertemu dengan dosen kami Bapak, namun kiranya kami tetap bersyukur Bapak terhadap kondisi itu dan dapat bangkit Bapak dalam kejenuhan kami Bapak pada saat ini. Bapak juga berdoa Bapak untuk teman-teman dan kakak-kakak ataupun adik-adik kami Bapak yang berulang tahun di 1 minggu ini. Bersukacita Bapak sebab Engkau memberikan mereka umur yang panjang. Kiranya juga di pertambahan umur mereka Bapak Engkau yang menyertai mereka sehingga di kehidupan mereka ini Bapak mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bapak dan semakin dekat dengan Engkau Bapak. Bapak yang baik, setelah ini Bapak kami akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing Bapak. Engkau kiranya menyertai kami sehingga apapun yang kami lakukan Bapak semuanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di atas segalanya kami adalah manusia yang penuh dengan dosa Bapak, ampunilah segala dosa kami karena putra-Mu yang telah mati di atas salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Oke. Teman-teman, apabila ada dari kalian yang ingin mengumpulkan persembahan kasih, bisa mengumpulkan melalui rekening Bank Mandiri atas nama Cesia Vidya, juga untuk GoPay atas nama Jessica Inaria, atau melalui OVO atas nama Andrea Monica. Untuk informasi lebih lanjut terkait pengiriman persembahan ini, bisa teman-teman akses di bit.ly/persembahan PO Visit Pia. Boleh di next. Oke, baik. Dari firman Tuhan yang sudah tadi kita terima, kita memahami kalau untuk bisa hidup beriman di tengah ketakutan atau faith over fear, kita perlu hidup dalam pembaruan dan kita harus memiliki kewaspadaan dan kepekaan akan hidup kita. Dengan begitu, walaupun kita tidak tahu akan hari esok yang kita akan hadapi, kita tetap bisa tenang dengan kepercayaan bahwa kita melangkah bersama Tuhan Yesus. Karena itu, sambil kita mengumpulkan persembahan syukur, mari kita juga angkat komitmen kita atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kita angkat pujian, tak aku tahu akan hari esok. Bisa
ibadah kita sore hari ini. Saya serahkan kepada Bang Rigop untuk menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa, teman-teman. Sungguh bersyukur untuk seluruh rangkaian ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian, ya Tuhan. Biarlah kiranya Allah berkenan. Berkenan untuk setiap doa kami, berkenan untuk setiap pujian kami, bahkan persembahan kami. Terima kasih Bapa, dan Tuhanlah yang menolong kami untuk bisa tetap teguh berjalan di dalam Engkau, ya Tuhan. Meskipun kami tidak tahu akan hari esok, akan masa menjelang, tetapi yang kami tahu bahwa Engkau ada bersama kami di dalam melewatinya. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami akan mengakhiri ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin.